Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sampai detik ini kita masih diberikan nikmat hidup sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan tak lupa pula salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersalawat kita mendapatkan pertolongannya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak Ustazah ingin menyampaikan bahwa jangan jadikan COVID ini sebagai alasan untuk tidak belajar, tapi jadikan ini sebagai penyemangat kita untuk tetap belajar sehingga kita bisa memperoleh ilmu insya Allah. Nah, seperti yang Rasulullah sampaikan bahwasannya siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, anak-anak saudara, kita tentunya semua ingin masuk surga kan? Nah, kalau kita ingin masuk surga, dimudahkan jalannya oleh Allah. Nah, salah satu caranya adalah menempuh jalan untuk mencari ilmu. Tentunya ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ya, Ustazah jangan lupa belajar, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Silakan tonton video ini dengan seksama. Operasi hitung bilangan bulat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang bilangan bulat, yaitu bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan nol. Sekarang kita akan belajar operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan. Contohnya, 3 ditambah 2, 4 ditambah negatif 2, negatif 2 ditambah negatif 4. Sebelumnya, perhatikan bentuk umum dari penjumlahan ini. A ditambah B sama dengan C. Nah, sekarang untuk mengetahui atau untuk memahami cara penyelesaiannya, perhatikan slide berikutnya. Baik, pada slide sebelumnya kita disuruh untuk mengerjakan soal penjumlahan. Nah, contoh yang pertama yaitu penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif, yaitu 3 ditambah 2. Tentunya dengan cara menggunakan alat bantu garis bilangan. Sebelumnya jangan lupa bentuk umum penjumlahan yaitu A ditambah B sama dengan C. Baik, kita mulai dari 3. 3 adalah bilangan bulat positif. 2 adalah bilangan bulat positif. Nah, masih ingat kan? Jika bilangan bulat positif berada di sebelah kanan titik 0. Nah, ini merupakan titik 0, jadi bilangan bulat positif berada di sebelah kanan. Nah, untuk menghitung 3 ditambah 2, kita mulai dari titik 0. Oke, kita mulai dari 3. Titik 0. Kita hitung langkah per langkah, satu per satu, sampai dia angka 3. Berarti 1, 2, 3. Berarti panahnya berada di angka 3. Ya, ini kita misalkan sebagai A. Kemudian ditambah 2. 2 ini bilangan bulat positif, berarti
menuju ke kanan. Tentunya dimulai dari titik 3. Kita hitung dari titik 3 sebanyak 2 langkah, yaitu 1, 2. Berarti panahnya berhenti di angka 5. Sehingga sebelumnya ini kita misalkan sebagai B. Ini A, ini B. Di mana tadi A-nya 3, B-nya adalah 2. Sehingga dari panah 1 dan panah yang kedua diperoleh panah yang ketiga, yaitu kita misalkan ini sebagai C. Artinya penjumlahan dari panah yang pertama dengan panah yang kedua. Sehingga 3 ditambah 2 adalah 5. Ya, karena berhenti di angka 5. Ya, ini dia untuk penjumlahan bilangan positif dan bilangan positif. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif menggunakan garis bilangan. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu kita fokus terhadap titik 0. Ya, dimana sebelah kanan titik 0 adalah bilangan bulat positif dan sebelah kiri titik 0 adalah bilangan bulat negatif. Ya. Perhatikan contoh ini, yaitu 4. 4 ini merupakan bilangan bulat positif, berarti kita fokus dari titik 0 mengarah ke sebelah kanan karena 4 itu positif. Ya. Kita mulai dari titik 0. Nah, sebanyak 4 langkah mengarah kanan. Oke. Nah, jadi 4 ditambah sebelumnya ini kita misalkan sebagai A, ya, ditambah negatif 2. Karena di sini negatif, ya. Karena di sini negatif berarti berlawanan arah. Tadinya ke kanan, sekarang dia mengarah ke kiri. Tentunya dimulai dari titik 4. Nih. Oke. Ditambah negatif 2. Karena negatif 2 berarti sebanyak 2 langkah menuju ke arah kiri. 1, 2. Jadi panahnya berhenti di sini. Ini kita misalkan sebagai B. Sehingga A ditambah B adalah menghasilkan C. Nah, C karena perhentiannya berada di sini, yaitu di positif 2, ya. Sehingga 4 ditambah negatif 2 adalah positif 2. Positif itu biasanya tidak dituliskan tandanya. Selanjutnya nomor 3, yaitu penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif menggunakan garis bilangan. Seperti biasa kita fokus dulu ke titik 0. Ya, titik 0. Nah, kita buat garis panah menuju ke mana? Nah, kita lihat di sini. Negatif 2. Negatif 2 itu berada di sebelah kiri titik 0. Berarti garis panah atau arah panah menuju ke kiri. Ya, negatif 2 berarti sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah, di sini perhentiannya. Oke, ini kita misalkan sebagai A.
ya. Negatif 2 ditambah ya, ditambah negatif 4. Nah, di sini masih tanda negatif. Negatif itu masih mengarah ke kiri. Berarti kita mengarah ke kiri tentunya dimulai dari titik negatif 2. Sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi arah panah berhenti di angka atau di titik negatif 6. Ini sebagai B, sehingga A ditambah B adalah C. Ya. A ditambah B adalah C, yaitu negatif 6. Ini cara menggunakan garis bilangan, sehingga negatif 2 ditambah negatif 4 adalah negatif 6. Ya. Selanjutnya, penjumlahan bilangan bulat dengan cara bersusun. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang penjumlahan bilangan cacah dengan cara bersusun. Sekarang kita akan belajar penjumlahan bilangan bulat dengan cara bersusun. Nah, cara ini lebih mudah dibandingkan dengan cara garis bilangan. Di sini ada 3 aturan. Yang pertama, penjumlahan bilangan positif dengan positif. Nah, penjumlahan demikian diselesaikan dengan cara bersusun seperti penjumlahan bilangan cacah. Yang kedua, penjumlahan bilangan negatif dengan negatif. Nah, penjumlahan ini diselesaikan dengan cara bersusun dengan terlebih dahulu mengabaikan tanda negatifnya. Hasil penjumlahannya ditambahkan tanda negatif di depannya. Yang ketiga, penjumlahan bilangan positif dengan negatif. Nah, ini ada 3 cara juga, yaitu penjumlahan bilangan positif dengan negatif diselesaikan dengan 3 cara. Yang pertama, abaikan tandanya. Yang kedua, kurangi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Yang ketiga, jika bilangan yang lebih besar bertanda negatif, tambahkan tanda negatif pada hasilnya. Ya. Oke. Baik, untuk lebih memahami, mari sama-sama kita kerjakan contoh soal berikut, di mana contoh soal yang pertama merupakan contoh soal penjumlahan bilangan positif dengan positif. Contoh soal nomor 2, penjumlahan bilangan negatif dengan negatif. Dan yang ketiga, contoh soal penjumlahan positif dengan negatif. Oke, mari sama-sama kita simak slide berikutnya. Perhatikan contoh soal ini, yaitu penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif ya, dengan cara bersusun ya, seperti penjumlahan bilangan cacah. Oke, berarti kita buat 89 ditambah 24. Oke, ditambah. Ini merupakan cara bersusun. Kita jumlahkan dari satuan ya. 9 kita jumlahkan dengan 4 adalah 13. Nah, 13. 1 itu puluhan, 3 itu merupakan satuan. Nah, untuk satuan kita letak di bawah 4. Dan untuk puluhan kita simpan dulu di sini ya. Kemudian kita jumlahkan yang puluhan. 8 dengan 2. 8 ditambah 2 adalah 10. Nah, 10, jangan lupa tadi kita menyimpan 1. 10 ditambah 1 adalah 11. Kita tulis di sini 11. Jadi, penjumlahan
89 ditambah 24 adalah 113. Oke? Oke, baik. Sekarang untuk contoh nomor 2, yaitu penjumlahan bilangan negatif dengan bilangan negatif, yaitu negatif 51 ditambah negatif 82. Nah, tentunya dengan cara bersusun. Nah, jika penjumlahan bilangan negatif dengan bilangan negatif, terlebih dahulu kita abaikan tanda negatifnya. Ya, nanti hasil penjumlahannya baru ditambahkan tanda negatif di depannya. Ya, berarti negatif 51 ditambah negatif 82. Nah, cara menjumlahkannya sama seperti contoh sebelumnya, yaitu kita jumlahkan dari satuan. Nah, satuan 1 ditambah 2 adalah 3. Karena 3 itu masih satuan, jadi kita langsung tulis sini ya. Kemudian kita jumlahkan yang puluhan. Berarti 5 ditambah 8. 5 ditambah 8 itu adalah 13. Karena sudah selesai, tidak ada lagi yang mau ditambahkan, langsung aja kita tulis di sini adalah 13. Nah, tadi kita ingat-ingat lagi ketentuannya bahwa kita abaikan tanda negatif ketika menjumlahkannya dan kita tambahkan tanda negatifnya setelah kita jumlahkan atau setelah kita mendapatkan hasilnya di depannya, yaitu di sini. Ya. Jadi negatif 51 ditambah negatif 82 adalah negatif 133. Oke? Kemudian contoh yang ketiga adalah penjumlahan bilangan positif dengan bilangan negatif. Nah, tadi sudah Ustazah jelaskan bahwa ini ada 3 aturan. Yang pertama, abaikan tandanya. Jadi negatif ini kita abaikan dulu ya. Yang kedua, kurangi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Nah, 38 dan 24 mana yang lebih besar? Ya, tentunya yang lebih besar itu adalah 38. Jadi 38 ini kita kurangkan dengan 24 ya. 38 dikurangi 24. Nah, kita kurang untuk satuannya dulu. 8 dikurang 4 adalah 4 ya. 3 dikurang 2 adalah 1. Jadi 38 dikurang 24 adalah 14. Nah, untuk tandanya positif atau negatif. Nah, kita lihat lagi. Jika bilangan yang lebih besar bertanda negatif, maka tandanya hasilnya akan negatif. Tetapi untuk soal ini, angka yang lebih besar itu adalah bertanda positif, sehingga untuk hasilnya adalah tidak ditambahkan tandanya karena positif. Positif itu biasanya tidak dikasih tanda di depannya ya. Oke, anak-anak Ustazah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah berharap Ananda paham dengan apa yang Ustazah sampaikan dan jangan lupa kerjakan latihan yang ada di dalam video ini. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.